Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumus tsulatsa 9 Januari 2024 bertepatan dengan malam ke-27 Jumada al-Akhirah 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis sekaligus Ilmil Fiqh dan Ilmu Tibbin Nabawi, ilmu kesehatan ala Nabi, yang mana pada kesempatan sekarang ini kita masuk kepada kitab Al-Akhbarus Sahihatu fil Hijamah, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan hijamah. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang ke-15. Qala al-muallif hafidhahullah fi kitabihi Al-Akhbarus Sahihah fil Hijamah, bab yang ke-15, la ba'sa an yahtajima al-muhrimu. La ba'sa an yahtajima al-muhrimu. Tidak mengapa bagi orang-orang yang muhrim untuk berbekam. Antum perlu ketahui apa itu makna al-muhrim. Makna al-muhrim adalah seseorang yang melaksanakan ibadah baik haji ataupun umroh, yang mana dia dalam keadaan menggunakan pakaian khusus yang serba putih, seperti yang antum ketahui pakaian ihram yang di bawah dan di atas tanpa ada jahitan. Maka dia sudah meniatkan untuk melaksanakan ihram dan tidak boleh melaksanakan beberapa perkara yang disebutkan di dalam syariah. Dilarang untuk melaksanakan perkara-perkara seperti berhubungan intim, kemudian berburu, kemudian mengambil rambut. Adapun permasalahan bekam, maka di sini tidak dipermasalahkan. Jadi boleh seorang yang muhrim, dia dalam keadaan sakit, terbiasa baginya untuk membekam, apalagi dalam keadaan dulu Nabi safar dari Madinah ke Makkah, safar yang panjang dan lama, menggunakan kendaraan yang lambat, unta ataupun keledai, bersama keluarga, bersama para sahabat. Maka tersiram dari ultraviolet dan juga panasnya matahari, suasana gurun pasir, bukan seperti kita di sini masih ada pepohonan. Maka Nabi dalam keadaan di beberapa riwayat sakit kepala dan di beberapa riwayat sakit di kakinya. Maka telah datang hadis terdahulu Nabi melaksanakan pembekaman di kepalanya dan pembekaman di atas kakinya. Maka ini makna dari al-muhrim. Maka pendalilannya tentang bab yang ke-15 ini, tidak mengapa bagi orang yang melaksanakan ihram dengan pakaian ihramnya untuk melaksanakan pembekaman. Berdalil penulis dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ali ibnu Abdullah. Siapa? Ali ibni Abdullah Al-Madini, yang dilaqabi dengan Hayatul Wadi, the rattlesnake, ular padang pasir, ular derik padang pasir yang sangat mematikan dan ganas.
Dilaqabi seperti itu para ulama ahlul hadis dikarenakan dengan hadis-hadisnya yang sahih dan ilmunya mengetahui hadis-hadis yang sahih, maka mereka menjatuhkan pendalilan-pendalilan kelompok ahlul bid'ah di zamannya. Maka kelompok ahlus sunnah dari muhaddisin, terutama para ulama di zamannya, mereka menjadi penjaga gawang sunnah. Seperti di zaman dulu Ali Ibnul Madini dan juga Imam Ahmad yang satu level dengannya. Dan begitu pun di zaman now seperti Syekh kami Muqbil Al-Albani rahimahullah yang sudah meninggal, dan juga yang masih hidup Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, dan juga Syekh Rabi Al-Madkhali, dan sekarang alhamdulillah Allah telah memudahkan dakwah untuk Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali yang sekarang diperbolehkan untuk memberikan kajian-kajian di mana-mana. Yang selama ini kelompok So'afiqah yang di Indonesia dibawa oleh bendera Lukman, maka mereka mencelaknya dan mereka menjatuhkannya dan mereka melabeli dengan qadhif dan sampai bilang di penjara, ada yang dicambuk. Dari mana? Alhasil mereka membohongi pengikut-pengikutnya agar mengikuti mereka, dan sekarang mereka melihat dengan terbelalak bahwa pemerintah Saudiyah telah membebaskan tuduhan, bukan membebaskan di penjara, tidak di penjara, cuman di sidang, dan dibebaskan Syekh dari permasalahan qadhif, bahwa dia bukan qadhif. Dan permasalahan pemerintahan, jika seorang qadhi telah menetapkan dia telah terbebas dari hukum, maka tidak boleh ada lagi yang berbicara di belakang dia qadhif, kecuali dia bisa diberikan hukuman. Telah selesai di mahkamah, pemerintah telah memutuskan dia bebas dari tuduhan, tidak boleh di belakang kemudian kelompok Lukmaniun di Indonesia masih membahas dia qadhif. Tidak boleh. Maka telah dibebaskan secara syar'i. Kemudian karena dibebaskan dari tuduhan, maka diangkat kemuliaannya kembali, sekarang mengisi kajian di mana-mana. Dan diminta kembali juga untuk mengisi di University Madinah. Alhasil sekarang orang-orang yang iri dengki kepadanya dari kelompok So'afiqah yang berada di Saudiyah atau yang berada di Indonesia, maka mereka gigit jari melihat Syekh Muhammad bebas berdakwah, dan alhamdulillah ilmunya tersebar, dan ini yang membuat mereka sakit hati. Alhamdulillah kita tidak membenci para ulama. Maka kembali kepada permasalahan, mereka para ulama yang masih hidup dari ahlu sunnah menjadi penjaga gawang untuk menghidupkan sunnah, mengajari sunnah, dan memblokir serta menghadang dakwah ahlul bid'ah di zaman mereka semua. Maka oleh sebab itu Ali ibn al-Madini, Ali ibn Abdillah, gurunya Imam Al-Bukhari di sini termasuk dari para penjaga sunnah. Maka dilaqabi dengan Hayatul Wadi, the Rattlesnake Snake, ular padang pasir derik yang sangat menakutkan. Haddatsana Sufyan, maka Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan ibnu Uyainah, afwan. Qala lana Amr, dan Amr di sini ibnu Dinar. Sami'tu Atha ibnu Abi Rabah dari Ibni Abbas. Maka sanadnya di sini musalsal bil a'immah. Dan Sufyan ibnu Uyainah min asbatinas dari Amr ibnu Dinar. Dan Atha ibnu Abi Rabah min asbatinas dari Ibnu Abbas dari ilmi fikih, dan seterusnya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaqulu,
Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia dan bapaknya Abbas, dia kemenakan Nabi ataupun sepupu, dan Abbas pamannya Nabi, semoga Allah meridhai keduanya. Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa muhrimun. Bahwa Nabi melaksanakan bekam dan dia dalam keadaan ihram. Nabi meniatkan ibadah dengan menggunakan pakaian ihram, maka di sini boleh berbekam. Dan hadis semakna dengan ini datang dari sahabat yang lain, Ibnu Buhainah, dan ini terdahulu di hadis tentang di mana titik-titik bekam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari setelah tadi Ibnu Abbas, sekarang hadis yang kedua dari Ibnu Buhainah. Haddatsana Khalid ibnu Makhlad, haddatsana Sulaiman ibnu Bilal, an Alqamah ibni Abi Alqamah, an Abdurrahman Al-A'raj, Abdurrahman ibnu Hurmuz, an Ibni Buhainah radhiyallahu anhu. Ihtajama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa muhrimun bilahyi jamal fi wasti ra'sihi. Bahwa Nabi melaksanakan bekam bilahyi jamal. Lahyi jamal adalah suatu tempat, yang mana tempat ini di saat Nabi mulai masuk mendekati Makkah setelah Madinah. Maka lahyi jamal di sini Nabi dalam keadaan sudah menggunakan pakaian ihram. Dohirnya sudah masuk kepada permasalahan ihram. Kemudian Nabi di sini melaksanakan bekam bilahyi jamal fi wasti ra'sihi, pada wasti ra's. Dan makna wasti ra's adalah di pertengahan kepala, di tengah kepala. Maka ini menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan Nabi melaksanakan bekam dan Nabi dalam keadaan melaksanakan ihram dan di atas kepala. Dan kita juga datang dari jalan yang lain dari dua hadis ini. Disebutkan di riwayat yang dia itu mu'allaq. Qala Muhammad bin Sawa akhbarana Hisham an Ikrimah an Ibni Abbas, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun fi ra'sihi min syaqiqatin kanat bihi. Bahwa Nabi dulu melaksanakan bekam pada kepalanya dikarenakan syaqiqah. Dan makna syaqiqah sakit kepala dikarenakan migrain. Dikarenakan migrain. Dan migrain adalah sakit kepala setengah. Itu makna dari migrain. Maka di dalam hadis ini semuanya menjadi pendalilan, boleh kalau begitu seseorang muhrim dibekam, boleh. Dalam permasalahan di sekujur badannya, jelas boleh. Di badan, di kaki, di pundak, di kahil. Namun sekarang ada hadis yang menyebutkan di kepalanya. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan bekam di kepala. Jelas boleh. Namun yang jadi khilaf, boleh apa tidak mengambil rambut. Maka di sini para ulama mengatakan bahwa boleh bagi seorang yang berbekam namun tidak mengambil rambut.
tidak boleh mencukur rambut. Dan ini yang disebutkan oleh jumhur ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Asy-Syafi'i, la ba'sa an yahtajimal muhrim wa la yanzi'u sya'ran. Namun tidak boleh mengambil dari rambutnya. Sekarang gambarannya bagaimana? Nabi sakit kepala di dalam hadis tadi, bahkan syaqiqah, dalam keadaan migrain. Dan Nabi dalam keadaan ihram. Dan migrain titiknya tadi di kepala. Berarti harus diambil rambutnya atau bagaimana? Wallahu alam, yang jelas para ulama mengatakan ihtimal Nabi di sini memang rambutnya sudah tidak panjang sehingga dia dilaksanakan di atas kepala tanpa diambil rambutnya. Yang jelas disebutkan oleh para ulama boleh berbekam namun tidak boleh mengambil rambut. Idan kaifa Rasulullah marad syaqiqah wahtajama wa huwa muhrim, wallahu a'lam, ihtimal karena sya'ruhu khafif. Ya apa tidak? Tidak rambutnya panjang seperti kalian. Kalau rambutnya panjang bagaimana mau dibekam? Bagaimana tanduk? Dulu tanduk, bukan alat bekam. Di zaman now tidak masalah misalnya, karena ada alat bekam yang mana dia itu membekam dengan alat disedot, rambut pun tidak berpengaruh, sehingga tidak butuh dibotak. Dengan alat itu dia akan menyedot tanpa harus dicukur rambutnya. Di zaman dulu tidak ada. Lalu bagaimana pembekam mengambil rambut? Itu terserah dia, pandai-pandainya dia. Yang jelas Nabi di sini zahirnya tidak mengambil rambut. Kenapa kita katakan seperti itu? Kenapa Nabi tidak mengambil rambut? Dari mana dalilnya? Dan seterusnya. Jawabnya, di sana ada dalil yang lain tentang seorang muhrim yang sudah berniat mau haji ataupun umroh dan melaksanakan pakaian ihram. Dan zahirnya Nabi melaksanakan ihram karena dia telah masuk dari Madinah ke Makkah. Dari nuqat khusus Madinah ke Makkah. Maka di sini kita katakan ihtimal Nabi tidak mengambil rambut karena telah datang dalil di Al-Quran dan Sunnah bahwa seorang muhrim itu tidak boleh mengambil rambutnya sebelum tahallul al-kubra. Maksudnya di ibadah haji nanti ada tahallul al-kubra. Dan tahallul al-kubra di sini dengan mencukur rambut maka selesai ibadah haji. Maka tidak boleh mengambil rambut sebelum tahallul al-kubra.